Maksudnya mungkin di antara Polastri atau Adriana itu ada yang dengar waktu aku telepon papi bilang yang soal pengen nyari Bisurti itu. Bentar ya, papi inget-inget dulu ya. Tapi seingat papi sih, Adriana tidak ada di samping papi ketika papi ngebahas masalah itu sama kamu di telepon. Nggak ada kok Adriana. Jadi kayaknya sih Adriana nggak mungkin tahu ya masalah Surti. Pas lu datang ke kampungnya Bisurti, lu dicegat. Kalau nggak ada yang kasih tahu, mana mungkin lu bisa dicegat kayak gitu pas di kampungnya Bisurti, ya kan? Ini semua pasti ada mata-matanya, boy. Kira-kira siapa ya mata-matanya? Gini deh, boy. Coba kita pikirin. Siapa yang tahu Bisurti udah sampai Jalan Raya Bekasi dan mobil travelnya tuh mogok? Ini loh. Bisurti sempat nelpon Reva soal itu. Dan habis itu Reva nelpon papinya buat ngasih tahu juga masalah itu. Dan kemungkinan besar yang tahu ya cuman gua, Reva, atau enggak ada orang yang ngupingin pembicaraan Reva sama papinya. Mungkin orang kantornya, atau enggak orang di apartemen. Dan kemungkinan besar sih ya mungkin Adriana, atau enggak pegawai papinya Reva yang mata-matain. Nah, hampir ketemu nih. Di apartemen bokapnya Reva tuh ada siapa aja? Ya palingan pembantu barunya kali ya si Lastri. Menurut lu mungkin nggak kalau pembantunya itu? Yan, masa iya sih pembantunya itu kenal sama anak-anak Black Cobra? Gak mungkin kan, gak ada urusannya juga. Oke, udah ketemu satu nih. Sekarang yang gue tanya, yang tahu lu pergi kampungnya Bisurti itu siapa? Cuman bokap Reva doang kan? Ya mungkin Adriana tuh tahu semuanya, Yan. Atau enggak pembantunya si Reva kali ya, si Lastri ya. Coba gua telepon Reva dulu kali ya. Yan, handphone gua dong, Yan. Halo Boy. Halo, Rev. Rev. Mau nanya nih. Ada yang mencurigakan nggak sama Lastri? Polastri, pembantu itu? Iya. Nggak ada sih. Menurut aku dia baik-baik aja kok. Walaupun kadang-kadang suka agak over, tapi dia baik banget. Dan perilakunya itu ke aku sama papi kayak seakan-akan orang yang udah kerja lama banget di rumah. Jadi ya kayaknya nggak ada apa-apa deh Boy. Emang kenapa sih? Gini loh, Rev. Aku keinget sama kata-kata A.A. Iyus. Kalau kita itu harus berhati-hati sama orang yang baiknya tuh berlebihan. Karena kita nggak tahu baiknya dia itu tulus dari hati atau enggak. Jadi maksud kamu Boy, kebaikan yang Polastri itu nggak tulus gitu, ada maksud lain? Ini loh, Rev. Ada bener juga sih kata Ian. Mungkin ada orang yang mata-matain kita. Dari kita mau berangkat ke Ciberem sampai mau jemput Bisurti. Dan mereka tahu semua itu. Dan setelah aku pikir-pikir sama Ian, mungkin Adriana atau enggak pembantu kamu si Lastri yang tahu semuanya. Dan yang ngasih tahu juga ke Black Cobra. Tapi apa hubungannya yang Polastri sama anak BC? Ya nggak tahu juga sih, Rev. Cuman kemungkinan besar Lastri itulah mata-matanya. Oh iya. Aku inget. Nah Boy, kamu inget gak? Waktu itu tuh Polastri pernah kayak bersikap aneh gitu. Yang waktu dia tiba-tiba aja sakit perut. Yang pas aku udah mau pergi nemenin papi. Dan terus akhirnya pas udah ke rumah sakit, udah mau masuk ke dalam ruangan dokter, dia malah tiba-tiba sembuh dari sakitnya. Yang waktu itu kamu temenin juga, kamu inget kan? Iya. Aku ingat. Waktu di rumah sakit itu tiba-tiba kan dia nggak sakit perut kan. Nah gara-gara itu juga kamu nggak bisa nemenin papi kamu ke pengadilan agama kan. Tapi apa jangan-jangan Polastri ini sengaja ya Boy? Pura-pura sakit kayak gitu. Ya Rev, ya kita sih nggak boleh seuzon dulu ya.
Cuman paling enggak, kita itu harus selidikin terus membantu kamu itu si Lastri. Oke, oke. Mulai dari sekarang aku akan menyelidiki gerak-geriknya Mpok Lastri. Ya udah. Jangan terus. Aduh, naonnya sih Neng diam-diam gitu pergi. Waduh, Wak, Neng, saya mah jadi khawatir si Neng teh mau kemana. Tuh ngomong nih kemana naginya. Kamu mah jangan berprasangka buruk begitu, atau kamu tuh gimana sih? Lain berprasangka buruk, Ding. Tapi permasalahannya ya, si Neng teh ngomongnya ke kita bertiga. Dan tidak boleh bilang sama si Kemot sama si Mamah Manis tah, sok. Eta kan sudah bilang sih, Neng lu janji sok kamu teh. Benar. Ya, janji itu adalah hutang dong. Ya, seperti orang yang hutang sama saya, itu kalau waktu ditagih kabur-kaburan. Alah, si Uwa. Nah jadi curcol sih. Itu beres bisa. Punten ya, maaf ya, dari hati. Jadi curhat begini. Tapi, wadadang, Ding. Bagaimana ya kalau misalkan cilaka si Neng di luar. Terjadi apa-apa sama si Neng. Saha disalahkan. Pasti kita bertiga. Karena kita bertiga yang tahu. Sok, si Moni nyalahin kita. Teh Manis nyalahin kita. Apalagi si Abah. Nges katitipan. Tah, kumaha, tah. Ya kamu yang tanggung jawab. Itu bisa. Kamu di luar lagi kadenge. Kamu teh, kamu mah jadi bikin saya confused. Jadi bingung. Wah, sudah begini aja. Ya, ini suasana genting. Kita harus selesaikan dengan waktu yang secepat-cepatnya dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Setuju? Setuju. Lain ya. Juga proklamasi. Mendekati, menjelang. Merdeka. Deh, aduh. Tarik-tarik deh. Pohoy jadi. Ada apa lagi sih, Rai? Hah? Kayak penting banget yang harus diomongin. Gue mau nanya sesuatu sama lo. Dan gue harap lo jujur. Apa benar lo datang ke rumah tempat di mana pembokatnya Reva disekap? Dan apa benar lo leader anak-anak BC? Rai, tunggu. Gue mau nanya dulu sama lo. Lo denger ini dari siapa? Hah? Lo jangan langsung percaya sama orang kayak gitu, Rai. Lo kenal gue kan? Lo jawab dulu pertanyaan gue yang barusan. Ya enggak lah, Rai. Gila kali ya. Sekarang gini aja. Siapa yang lihat gue masuk rumah itu? Tukang ojek. Tukang ojek suruhannya Boy lihat lo masuk ke rumah itu. Dan rencananya besok dia mau nemuin lo buat minta konfirmasi. Terserah lo, Rai. Gue cuma minta sama lo. Please lo percaya sama gue. Gue gak mungkin jadi leadernya Black Cobra, Rai. Gue sayang sama anak-anak aja. Gue udah ngerasa mereka tuh kayak keluarga juga buat gue. Please, percaya sama gue, Rai. Tapi ya silakan aja, Rai. Gue gak takut kok. Karena memang bukan itu yang terjadi. Oke, gue sekarang percaya sama omongan lo. Dan gue lega, ternyata bukan lo yang dilihat sama tukang ojek itu. Oke, sekarang gue mau pulang. Gue cuma mau nanya itu doang kok. Rai, hati-hati ya. Ya. Bye. Sial nih, man. Kalau sampai gue harus ketemu sama tukang ojek itu, bakal kacau semuanya. Pi, Sayang. Pi, tadi tuh Boy nelpon, terus Boy bilang sama aku, kayaknya Boy sih curiganya entah antara Mpok Lastri atau Adriana, itu tuh mata-mata, Pi. Maksudnya mungkin di antara Mpok Lastri atau Adriana itu ada yang dengar waktu aku telepon papi bilang yang soal pengen nyari Bisurti itu. Bentar ya, papi inget-inget dulu ya.
Tapi seingat papi sih Adriana tidak ada di samping papi ketika papi ngebahas masalah itu sama kamu di telepon. Nggak ada kok Adriana. Jadi kayaknya sih Adriana nggak mungkin tahu ya masalah Surti